يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم. نبينا الأمير ناهي فلا هدون أبر بكوننا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ayo ikut bareng-bareng ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan daripada pembacaan durusul fiqhiyah juz awal. Kemarin sudah sampai pada mahiyal aurah ya, pada sebelum mahiyal aurah. Mahiyal aurah itu halaman 9. Halaman 9 yang bawah ya, yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ada manaf'a bihi wa bi ulumihi wa ulumi sa'ir salihin ila anqal ma hiyal auratu, ma apa hiya itu aurah, apa itu aurat. Auratur rajuli
auratnya laki-laki fis salati di dalam salat ma baina surrati apa yang di antara pusar warukbati dan dengkul. Tadinya di sebelah 9 balik ke halaman 10. Wa auratul mar'ati dan auratnya perempuan jami'u badaniha seluruh badannya illal wajha kecuali wajah wal kaffaini dan kedua telapak tangan. Dalam keterangan yang lain disebutkan al-aurah lugatan an-naqsu. Aurat itu secara bahasa artinya kurang atau aib. Aib tahu ya? Aib bukan nama orang. Ada orang namanya aib. Ya. Wa syar'an dan menurut istilah syariat aurat itu mayajibu satruha, sesuatu yang wajib menutupnya. Wa yahrumun nadhuru ilaiha dan haram memandang kepadanya, itu aurat. Jadi secara bahasa aurat itu sesuatu yang kurang ya, tapi menurut syariat aurat itu sesuatu yang wajib menutupnya dan haram memandang kepadanya. Syaratus satir. Nah, itu tadi kan sesuatu yang wajib ditutup. Nah, kemudian apa itu syaratnya yang menutup? Yang pertama an yashmula al-mastura lubsan. Bahwa meliputi yang ditutup itu hal keadaannya pakaian, yaitu sesuatu yang masuk ke dalam tubuh seseorang gitu. Ya. Fala yakfi kaunuhu fi hufratin aw khimatin. Maka enggak cukup aurat itu menutup itu seperti masuk ke dalam lubang atau ada di dalam kemah. Ya, jadi yang namanya penutup itu, yang menutup aurat itu sesuatu yang layaknya pakaian, menempel ke tubuh. Nggak bisa sesuatu yang mungkin hanya menghalangi daripada pandangan seperti lubang ataupun kemah. Ya. Kedua, an yamna'a launul basyarah, mencegah daripada warna kulit. Itu yang namanya penutup. Penutup aurat, syaratnya dia harus meliputi bagian-bagian aurat atau pakaian, jadi seperti pakaian. Kemudian yang kedua, dia harus menutupi warna kulit. Jadi kalau pakaiannya itu bebayang warna kulitnya, maka dia itu tidak dikatakan sebagai penutup aurat. Kemudian auratul rajuli, auratnya laki-laki itu bagaimana? Arba'atun, auratnya laki-laki itu ada 4 kategori. Pertama, fil khalwah, laki-laki tatkala dia ada di dalam, dia sendiri di dalam kesunyian, dia bersunyi-sunyi, tidak bercampur dengan yang lain, dia sendiri, maka auratnya itu sau'atan. Sau'atan itu artinya 2 yang jelek. Kalau bahasa Arab, 2 yang jelek. Ya, wahuma al-qubul wa dubur, yaitu kemaluan depan, kemaluan belakang. Itu kalau dia sendiri, maka auratnya itu dia. Maka haram memandangnya dan wajib ditutup. Wa summiyata bidzalika li'annahu yasu'u li sahibihima kashfuhuma. Kenapa disebut sau'atan? Su itu jelek. Sau'atan 2 yang jelek. Kalau kita sebut kemaluan, ya kan? Kemaluan tatkala itu tersingkap maka orangnya menjadi malu, kan begitu kurang lebih ya. Maka kalau dalam bahasa Arab ada 2 istilah sau'atan, 2 yang jelek. Tatkala kedua ini tersingkap, maka menjadi jeleklah pemilik itu keadaan, maka disebut sau'atan. Kemudian auratnya seorang laki-laki fi shalah, di dalam salat, wa indan nisa'il maharim, dan juga wanita yang mahram, warijal, dan juga laki-laki pada umumnya. Jadi yang pertama aurat laki-laki tatkala dia sendiri. Kedua, aurat laki-laki tatkala dia ada di sisi wanita yang mahram. Kemarin udah lewat tuh perempuan yang mahram, ada 11. Warijal, dan di sisi orang laki-laki pada umumnya. Mabaina surrati wa rukbah, sesuatu yang di antara pusat dan dengkul. Wahuma laisata minal aurah. Pusat dan dengkul dia bukan aurat. Pusat dan dengkul bukan aurat, antara pusat dan dengkul. Nah, tapi di sini ada catatan dari ulama, walakin yajibu satru syai'in min huma,
Tapi wajib menutup pusat dan dengkul. Kenapa? Kaidah yang udah sering saya sebutkan, ma la yatimu wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu nggak sempurna dengan itu sesuatu, maka sesuatu jadi wajib. Ya, saya kasih contoh lagi. Mungkin udah lupa diingetin lagi. Kita punya genteng bocor, bolong, maka menambal genteng yang bolong itu hukumnya wajib. Maka sarana untuk sampai kepada menambal genteng yang bolong wajib juga apa? Tangga jadi wajib. Menutup aurat wajib ditutup. Untuk sempurnanya menutup aurat, maka yang masuk bagian menyempurnakan itu ikut wajib juga. Pusat dan dengkul wajib juga ditutup. Walaupun pusat dan dengkul bukan aurat. Jadi ditutup antara pusat ke bawah sampai dengkul, sampai batas dengkul. Tapi menutup dengkul dan pusat hukumnya wajib. Karena kaidah tadi, sesuatu yang mana dengan sesuatu itu sempurna yang wajib, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Contoh lain, sesuatu yang jadinya sunnah sempurna, maka itu hukumnya sunnah. Contoh, bawa tasbih. Karena tasbih itu membantu kita untuk fokus tatkala berzikir, supaya zikir kita hitungannya pas. Seumpama habis sholat, kita baca, habis sholat fardu, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33. Maka membacanya kan sunnah. Bawa tasbih, ikut hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dengan tasbih itu, ya, zikir kita menjadi sempurna. Kan kalau pakai tangan kadang-kadang suka kelebihan dan lain sebagainya. Maka itu sunnah. Jadi itu penyempurna. Maka penyempurna mengikuti hukum daripada yang disempurnakan. Kemudian tadi ya, aurat yang pertama laki-laki dikala dia sendiri, tatkala ia di sisi wanita yang mahram, dan di sisi di situ nggak ada, ini tambahan dari kitab yang lain agar lebih luas aja pembahasannya. Dan di sisi laki-laki itu di antara pusat dan dengkul. Ya. Indan nisa'il ajnabiyati jami'ul badan. Sedangkan aurat seorang laki-laki di sisi wanita yang tatkala itu wanita bisa membatalkan wudunya dan boleh dinikahin, itu ajnabi, perempuan lain selain mahram. Ya, mahram itu nggak boleh dinikahin. Nah, wanita ajnabi seluruh badan laki-laki itu aurat. Jadi badan kita seluruhnya aurat. Jadi perempuan haram juga melihat laki-laki, sebagaimana laki-laki haram memandang perempuan. Inda halilatihi, di sisi istrinya, ya, di sisi istrinya la aurata, nggak ada aurat. Artinya laki-laki di sisi istrinya maka nggak ada aurat. Kalau di dalam fikih ada dua, istri dan amah, budak perempuan. Budak perempuan itu ya sama, boleh dia budak. Tatkala seseorang jadi budak, dia seperti barang, bisa diperjualbelikan. Ya, kalau dia perempuan bisa bisa disetubuhi dan akhirnya lahir anak, bisa begitu. Dengan syarat budak dia. Kemudian wa auratul hurrah khamsah, sedangkan aurat perempuan merdeka itu ada 5. Ada 5 kategori. Fil khalwati wa inna nisa'i war rijali al maharim. Tatkala wanita itu sendiri dan wanita tersebut di sisi perempuan lain dan di sisi laki-laki yang mahram. Ya, laki-laki yang mahram itu kebalikan daripada wanita yang mahram. Ma baina surrah wa rukbah. Perempuan tersebut auratnya antara pusat dan dengkul, sama. Ingat nih, saya ulangin nih. Aurat perempuan merdeka tatkala dia sendiri atau di sisi perempuan atau di sisi laki-laki yang mahram antara pusat dan dengkul. Ya, itu auratnya. Inna nisa'il fasiqati wal kafirah, tapi di sisi perempuan yang fasik, perempuan fasik itu yang menampakkan perbuatan dosa terang-terangan. Sumpama buka aurat. Ada perempuan buka aurat, fasik tuh dia. Nggak pakai jilbab, fasik tuh dia. Nah, seorang wanita yang merdeka di hadapan ini perempuan, wal kafirat atau perempuan yang kafir, ya, ma la yabdu inda mihnah.
sesuatu yang tidak bisa tidak tampak tatkala dia bekerja. Ya. Falladhi yabdu laisa bi'aurah, maka yang tampak itu bukan aurat. Apa itu yang boleh tampak tatkala dia bekerja? Ar-ra's, kepala. Wal wajah, wajah. Wal unuq, leher. Wal yadain ilal adudain, tangan sampai nih, sampai lengan. Lengan kan nih? Ya siku nih. Siku nih, lengan sini. Warijlani ila rukbatain, kaki sampai dengkul. Wa ma'adahu aurat, selain itu aurat. Jadi perempuan muslimah merdeka di hadapan perempuan fasik atau kafir, wajah, leher, tangan sampai lengan, ya, kemudian kaki, ya, sampai ke dengkul. Artinya itu boleh dilihat oleh wanita yang fasik dan kafir. Fi shalah, di dalam salat, jami'u badan ilal wajh wal kafain. Kalau di dalam salat perempuan itu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Punggung tangan termasuk juga, karena sesuatu yang nggak bisa dicegah. Tapi walaupun begitu, ada juga beberapa pihak yang berusaha untuk nutupin juga. Jadi dia punya mukenanya itu panjang sampai ke sini, kemudian dikasihin tali naik ke sini. Ada juga yang kayak begitu. Tapi ulama mengatakan wajah dan kedua telapak tangan, sedangkan punggungnya itu sesuatu yang lazim, nggak bisa dipilih salah satu. Maka kalau telapak tangannya boleh kelihatan, maka punggung tangan juga boleh kelihatan. Inna rijalil ajanib jami'ul badan. Sedangkan wanita merdeka di depan laki-laki yang bukan mahram, seluruh tubuhnya, wajahnya pun, tangannya pun aurat juga. Ya, jadi aurat perempuan, wajah dan telapak tangan itu hanya di dalam sholat. Di luar sholat, seluruh tubuh perempuan itu aurat. Indah haliliha, di sisi suaminya, la aurah, nggak ada auratnya. Ya, jadi istri kita itu nggak ada auratnya. Begitu juga suami di sisi istrinya nggak ada auratnya. Mahiyal kiblah, berikutnya bawahnya, mahiyal kiblah, apa itu kiblat? Al-kiblatu hiya, kiblat itu al-Ka'bah, yaitu bangunan Ka'bah yang kotak itu. Al-musyarrafah, yang dimuliakan. Al-mawjudah, yang ada fi Makkah, di kota Mekah. Ya, itu dia Ka'bah. Kalau keterangan yang lain, ya, Ka'bah itu yajibu istiqbalu ainil kiblati inda Syafi'iyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, wajib menghadap zatnya Ka'bah, ainnya Ka'bah, ya. Wala yakfi istiqbalul jihah faqat, enggak hanya cukup mengarah kepada arahnya saja. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad, itu kalau kita ada ngelihat di dalamnya, maka kita mengarah kepada ain Ka'bah. Wal istiqbal imma yakuna yaqinan, menghadap Ka'bah itu ada kalanya dalam keadaan secara yakin. Idza lam yakun hunaka ha'il bainahu bainal Ka'bah, kalau nggak ada antara dia dengan Ka'bah itu pendinding. Jadi berarti kita di hadap-hadapan Ka'bah, maka harus percis Ka'bahnya. Tapi kalau udah ada dinding, berarti dia zonan, sangkaan kuat. Idza kana hunaka ha'il, kalau udah ada penghalang dinding, maka cukup sangkaan kuat. Kalau di depannya nggak ada penghalang, harus yakin, percis. Gitu. Kaifiyatu istiqbalul kiblah lil musalli. Cara menghadap kiblah bagi orang yang sholat, idza kana qa'iman aw qa'idan bisadar. Kalau dia sholat, baik berdiri maupun dia duduk, dada. Jadi hitungan arah kiblat itu dada, bukan kepala. Jadi dada. Makanya kalau orang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal sholatnya. Nah, karena dadanya udah nggak ngarah ke depan lagi. Makanya kalau sholat jangan ngikutin yang aneh-aneh, yang disuruh memalingkan itu wajahnya, kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan dadanya. Assalamualaikum. Saya sering lihat beberapa orang itu yang suka sholatnya gerak-gerak tangan dan lain sebagainya. Dadanya miring, batal tuh sholatnya. Kalau menurut mazhab Syafi'i. Idza kana muttaji'an fabil wajh wa sadr. Kalau dia tidurnya berbaring, jadi
tidur berbaring, pakai sisi lambung sebelah kanan, maka wajah sama dada. Idza kana mustalqiyan, kalau dia tidurnya apa namanya? Telentang, bukan tang dimasukin mulut ditelan, bukan ya. Tapi telentang, artinya kepalanya ini tengkuknya nempel. Nah, itu bi akhmasai kadameh wa wajah. Kakinya dan wajahnya. Jadi kakinya wajahnya gitu. Ini wajah, ini kaki. Nah, kalau dia tidurnya telentang, ya, gitu. Ya juzu tarkul istiqbal kiblah fi halatain. Boleh meninggalkan menghadap kiblat dalam kedua keadaan. Fi sholati siddatil khauf, tatkala salat fi siddatil khauf, salat di tengah-tengah peperangan. Itu boleh nggak ngadep kiblat. Wa fi nafilatis safar mubah. Boleh kita nggak ngadep kiblat tatkala kita salat sunnah dalam safar atau pergi, ya, yang jaraknya itu boleh mengqashar salat, dan safarnya itu safar yang mubah. Umpama kita mau ziarah, mau silaturahmi ke rumah kerabat, maka boleh kita sholat sunnah nggak menghadap kiblat. Akan safaran tawilan am qasiran. Baik itu safarnya yang boleh mengqashar sholat atau hanya boleh jamak saja. Ya, itu dia. Kemudian selanjutnya, mata yadkhulu waktu zuhri. Kapan masuk waktu zuhur? Mata kapan yadkhulu masuk waktu zuhri, waktu zuhur? Yadkhulu waktu zuhri, masuk waktu zuhur, min zawali syamsi, min dari zawal tergelincir syams matahari, ila sampai an yazida, sampai bertambahnya zillu bayangan, kulli syai'in setiap sesuatu, an mithlihi semisalnya. Jadi kalau kita ada kayu, ya, pertama matahari ada di tengah-tengah, belum masuk tuh. Kalau benda ada bayangannya sedikit. Nah, contohnya kayak gini nih. Nggak kelihatan. Ini kita berdiriin kayu atau tiang, ada bayangannya keluar sedikit. Nah, itu baru masuk waktu zuhur. Nah, kalau kita mau pakai cara yang dirincikan sama ulama. Kalau zaman sekarang sih udah ada jadwal sholat. Ya kan, kita tinggal ngikutin aja. Tapi kaidah ini harus kita pahamin, harus kita ketahuin. Walaupun zaman sekarang udah nggak kepake. Jadi dari tergelincirnya matahari, taunya dari mana? Tatkala kita dirikan benda, ya, tiang, sesuatu yang lurus, tiang, ada bayangannya. Nah, itu masuk ke waktu zuhur. Sampai bayangan itu seukuran bendanya. Jadi kalau kita jatuhin bendanya, bayangannya sama. Nah, itu akhir waktu zuhur. Lebih sedikit masuk waktu asar. Jadi kalau sama itu masih masuk, masih zuhur. Lewat sedikit bayangannya itu masuk asar. Ya. Sebentar lagi keterangannya. Mata yadkhulu waktul asar. Kapan masuk waktu asar? Yadkhulu waktul asri min khuruji waktu zuhur. Dari keluarnya waktu zuhur. Ya, itu tadi bayangannya udah lebih. Ila ghurubi syams, sampai ke tenggelamnya bola matahari. Jadi bola matahari hilang di cakrawala barat. Jadi kalau kita ngadep arah barat, bola matahari itu udah hilang, berarti waktu asar sudah berakhir. Mata yadkhulu waktul maghrib, kapan itu masuknya waktu maghrib? Yadkhulu waktul maghrib, masuknya waktu maghrib, min ghurubi syams, dari tenggelamnya matahari, ila ghurubi syafaqil ahmar, sampai hilangnya mega merah. Mega merah tuh bias matahari yang ada di cakrawala barat. Jadi kalau kita lihat tuh kan ada warna merah tuh. Nah, itu mega merah namanya, bukan Megawati. Kalau Megawati pemimpin partai. Ini mega merah. Masih mega merah berarti masih ada waktu maghrib. Lama-lama dia hilang abu-abu, abu gelap. Nah, begitu udah mulai abu-abu, berarti udah keluar waktu maghrib. Masuk waktu isya. Mata yadkhulu waktul isya, kapan masuknya waktu isya? Yadkhulu waktul isya min ghurubis safaqil ahmar, masuknya waktu isya dari hilangnya mega merah, ya, ila tulu'il fajar, sampai terbitnya fajar. Fajar itu sama bias matahari juga. Kalau mega merah itu tatkala matahari tenggelam, kalau fajar tatkala
matahari mau terbit. Sebelum matahari terbit ada bias matahari. Biasanya ya dia ada dua, fajar kadzib sama fajar shadiq. Fajar kadzib itu garisnya belum terpisah benar. Jadi kalau mau subuh tuh ada, kalau kita ngelihat ke arah timur itu seperti garis antara malam dan pagi. Nah, itu ada garis. Kalau garisnya udah jelas berarti fajar sudah masuk. Artinya isya sudah berakhir, waktu subuh sudah masuk. Mata yadkhulu waktu subuh, kapan masuknya waktu subuh? Yadkhulu waktu subuh min tulu'il fajar, masuknya waktu subuh dari terbitnya fajar, ila tulu'i syams, sampai terbitnya matahari. Ya, mataharinya muncul di cakrawala timur. Nah, ini ada catatan sedikit. Kalau kita puasa, jangan kita itu jadikan imsak kita, berhentinya kita makan minum tatkala azan subuh, jangan. Tapi ya kita berhenti minimal 10 menit, atau biasa jadwal imsak itu 10 menit sebelum azan subuh. Kecuali kita nggak tahu, nggak ngeliat jam, nggak ngeliat TV, menurut kita belum waktu subuh nih, kita makan. Gitu kita makan, azan subuh berhenti. Ngerti ya? Jangan kita masih makan, kita anggap azan subuh itu berakhir baru kita mulai imsak. Itu salah. Ini paham yang dipakai sama orang Wahabi begini. Dianggap waktu azan subuh berakhir baru dimulainya puasa. Enggak, karena puasa itu imsak. Anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Menurut definisi puasa, mulainya puasa itu menahan makan dan minum atau sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Jadi kapan itu terbit fajar kan sesuatu yang sulit untuk kita tentukan. Sedangkan azan subuh itu adalah panggilan sholat. Dan biasanya menurut aturan menghitung waktu sholat itu, dari waktu sholat masuk dibikin waktu ihtiyatan namanya, waktu jaga-jaga. Misalnya subuh itu jam 4 percis, jam 4.00. Biasanya nanti dimundurin 2 menit. Kenapa begitu? Karena kita nggak boleh sholat sebelum masuk waktunya, dan nggak boleh juga sholat kalau udah keluar waktunya. Maka azan itu adalah waktu tatkala sudah masuk waktu sholat subuh. Jadi kalau kita patokan azan subuh, maka batal puasa kita. Nggak sah ibadah puasa kita. Wajib kita qadha. Wajib imsak, wajib qadha. Jadi kalau ada orang ternyata dia salah, dia makan nggak taunya udah terang, nggak taunya di jam 5, berarti kan salah tuh dia. Beda tuh yang tadi. Kalau yang tadi lagi makan tiba-tiba azan, maka berhenti. Tapi kalau dia sangka masih subuh, belum subuh. Begitu dia makan, selesai makan dia lihat udah jam 5:30. Nah, berarti puasanya ya dia udah rusak puasanya. Dia wajib qadha dan imsak. Jadi tuh sehari itu nggak boleh makan. Makan haram. Ya. Dan nanti setelah Ramadan dia harus qadha. Itu hari terhitung dia nggak puasa, tapi puasanya nggak sah. Ngerti ya? Jadi ini wanti-wanti, jangan sampai salah, karena sering beredar tuh di medsos, di mana-mana orang ngajarin ya, baik yang terkenal pun yang nggak terkenal, Ustadz bilang bahwa imsak itu bid'ah. Enggak, imsak itu adalah tadi sama sesuatu yang menyempurnakan kepada yang wajib, supaya ibadah kita itu keluar daripada sak dan wasangka, keraguan-raguan, barang-barang yang syubhat. Maka dibikin imsak. Kita tahan puasa kita, makan minum 10 menit sebelum azan. Nah, jadi jangan kita masih makan minum. Kalau kita udah tahu nih imsak jam 4. Sebelum jam 4 kita udah makan, semuanya udah beres deh, udah makan, rokok segala macam. Dan juga niat. Jangan lupa tuh niat tuh. Dalam mazhab Syafi'i, niat wajib mabit, harus nginep niatnya. Ya kalau kita takut lupa, begitu buka puasa langsung aja niat. Kalau kita takut lupa tuh, apalagi yang kadang terawihnya bolong-bolong, atau mungkin ada kesibukan nggak ikut terawih. Kalau ikut terawih sih insya Allah dia bakal niat. Tapi kalau niat waktu sahur nggak sah?
selagi sebelum fajar. Sebelum fajar. Kalau sebelum fajar dia niat masih sah. Udah Mas, makanya imsak itu sesuatu yang syubhat gitu. Waktu syubhat. Nah, supaya keluar dari waktu syubhat, supaya nggak ragu, maka ulama bahkan ini dasarnya dari hadis Nabi SAW. Antara Nabi makan sampai azan subuh itu seperti membaca ayat Quran secara murattal sebanyak 50 ayat. Kurang lebih dihitung sama ulama 10 menit kurang lebih. Ya, jadi ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian madza ya taf'alu idza aradta an tusalliya. Apa yang taf'alu kamu akan kerjakan? Jika aratta engkau ingin antusalliya bahwasanya engkau salat. Jika aradtu aku ingin an usalliya salat, uadzinu saya berazan, wa uqimu dan saya iqamat. Ya, jadi azan dan iqamat itu sunnah ya tatkala kita mau mengerjakan salat, khususnya salat fardu. Ya, baik sendiri lebih-lebih berjamaah. Al-adzan huwa azan, dia tahu deh ya. Ya, Allahu Akbar, dan seterusnya. Mahyal iqamah, apa itu iqamah juga udah tahu. Kam arkanus shalah, wallahu a'lam. Ya, ditandain itu. Kalau kebanyakan takutnya ntar lupa pulang. Jadi wali. Berarti untuk niat puasa itu memang pengertian diingatkan itu sebelum masuk waktu fajar. Iya, sebelum subuh. Nah, kadang-kadang kita suka diingetin di majelis sama guru, sama kiai. Dibilang, ayo kita pakai juga niatnya Imam Malik. Nah, di Fathul Mu'in, ada catatan nih di Fathul Mu'in. Tatkala kita mau niat pakai kan kalau Imam Syafi'i, setiap hari itu ibadah yang terpisah. Artinya setiap hari kita wajib niat. Ya. Kalau Imam Malik berpendapat Ramadan itu satu kesatuan, sebulan. Sebulan itu bisa 29, bisa 30. Ya. Jadi cukup niat satu kali untuk satu bulan cukup. Kalau mazhab Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i nggak bisa. Setiap hari itu ibadah mustakil. Dia ibadah sendiri-sendiri. Maka setiap hari harus niat. Nah, terkadang ulama nganjurin. Jaga-jaga kalau kita lupa. Ya kan? Namanya orang kan bisa lupa. Maka udah ketambel pakai niat Imam Malik. Tapi di sini ada catatan, tatkala kita mau niat pakai niatnya cara Imam Malik, kita harus niat ngikutin Imam Malik. Namanya kita niat mengikuti Imam Malik dalam niat Ramadan. Nah, harus begitu tuh. Jangan main asal ngungkapin aja. Kalau di Fathul Mu'in dikatakan itu niat yang buat sebulan tanpa didasari mengikuti Imam Malik dalam niat Ramadan sebulan, dianggap tidak ada maknanya. Paham ya? Jadi kita mau niat sebulan, kita harus kita ikrarin atau kita ucapin dalam hati kita, saya ikut niat sebulan puasa Ramadan mengikuti Imam Malik, baru nawaitu shauma Ramadan fi hadhihi sanah syahrul kamilan. Kalau pakai bahasa Indonesia, sajaku niat puasa Ramadan di ini tahun sebulan penuh mengikuti mazhab Imam Malik, boleh. Harus ada tuh ungkapan begitu. Ini catatan di Fathul Mu'in. Karena kata ulama, kalau nggak ada itu la yu'tabar, dianggap nggak dianggap. Itu ungkapan dianggap nggak ada nilainya gitu. Ya, habis itu ini dulu dikit. Sebelum kita baca bukunya Habib Utsman, kita baca ini dulu nih nasihat. Jadi insya Allah 3 kitab, bacanya dikit-dikit ya. Fi Fawaidul Mukhtarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, fadlu talabil ilm. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis di kitab Syu'batu Kutubil Mufidah. Annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, al-muta'allimun kaslanu, seorang penuntut ilmu yang malas. Ai ghairu mujtahidin, dia enggak sungguh-sungguh fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, afdal, lebih mulia, indallah, di sisi Allah, min sab'i mi'ati abidin,
lebih afdal daripada 700 ahli ibadah mujtahid yang bersungguh-sungguh. Ada ahli ibadah, ya, siang malam ibadah, masih tidak lebih utama ketimbang orang nuntut ilmu walaupun malas-malasan. Maksudnya nggak sungguh-sungguh. Ketimbang ahli ibadah sungguh-sungguh sebanyak 700 daripada ahli ibadah. Ya. Kalau SAW dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Manja'ahul mautu", siapa yang datang ajalnya, wa huwa yatlubul ilma, dan dalam keadaan dia menuntut ilmu, liyuhyiya bihil islama, tujuan dia menuntut ilmu untuk menghidupkan dengan dia menuntut ilmu itu akan Islam. Jadi tujuannya ngaji itu untuk menghidupkan Islam, maksudnya mempraktekkan syariat. Ya. Fabainahu wa bainal anbiya darajatun wahidah fil jannah. Antara si penuntut ilmu tersebut dengan derajat kenabian di sorga nanti cuman 1 derajat. Artinya kalau dianggap derajat itu lantai, cuman beda 1 lantai doang. 1 lantai apa namanya, derajat kenabian. Jadi orang yang dia nuntut ilmu, kemudian datang ajalnya, dengan syarat dia nuntut ilmu itu tujuannya untuk menjalankan syariat Allah, ya, agar ibadahnya itu sah, ya, agar dia tahu mana yang Allah perintahkan untuk diamalkan, yang buruk untuk dia tinggalkan. Nah, tujuan dia nuntut ilmu itu, maka antara dia dengan derajat kenabian hanya dipisah 1 derajat. Balagha ba'duhum fi martabatil ilmi ma balag. Ada sekelompok orang yang dia itu kategorinya sudah mumpuni dalam ilmu. Sudah seorang guru lah, sudah seorang yang cukup ilmunya. Walakinnahu ma'a dzalika ma zala yatlubul ilma ma'a kibari sinni. Akan tetapi walaupun dia sudah menjadi seorang guru, artinya dia sudah cukup ilmunya, tapi tetap nuntut ilmu. Ya. Bahkan di dalam umurnya yang sudah cukup tua. Yaqulu uridu an amuta wa ana atlubul ilma. Ditanya sama orang, kenapa udah ilmunya udah cukup, umurnya juga udah banyak, kenapa masih nuntut ilmu? Dia jawab, saya ingin tatkala saya meninggal dalam keadaan saya nuntut ilmu. Li'annahu warada, karena saya ada sebuah riwayat, anna man mata fi talabil ilmi li ajlillahi laisa bainahu wa bainal anbiya illa darajatun nubuwah. Karena ada satu riwayat yang mengatakan, tatkala seseorang menuntut ilmu datang ajalnya, maka antara dia dengan kenabian hanya 1 derajat. Au mahadal makna. Ya, ini keterangan daripada itu. Jadi ada kejadiannya orang menuntut ilmu, walaupun dia sudah mumpuni, tapi masih ngaji, tatkala dia meninggal, dia dengan derajat kenabian begitu dekat. Warada fil athar, dalam sebuah athar. Jadi ada hadis, ada khabar, ada athar. Hadis, khabar itu biasanya dari Nabi. Kalau athar biasanya ungkapan yang datang dari sahabat ataupun tabi'in. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi. Dalam satu athar dikatakan sesungguhnya Allah menjamin bagi penuntut ilmu itu rezekinya. Qala Sayyiduna al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad nafa'allah bih. Berkata pengarang Ratibul Haddad dan Wiridul Latif Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, beliau mengatakan, hadza takaffulun khasun ba'da takaffulil 'am. Ini adalah jaminan khusus setelah jaminan umum. Alladzi takaffalallahu bihi likulli dabatin fil ard. Yaitu di mana Allah menjamin setiap yang melata di atas bumi. Allah menjamin, ya, wa ma dabballahu fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah melata di muka bumi melainkan Allah udah siapin rezekinya, baik manusia ataupun yang bukan manusia. Nah, tatkala seseorang menuntut ilmu, dia dapat jaminan khusus dari jaminan umum. Umum setiap makhluk, mau muslim, mau kafir, Allah cukupin rezekinya. Buat penuntut ilmu ada tambahan lagi. Ya. Fayakunu ma'nahu ziyadatu taisir. Maksudnya ada tambahan kemudahan bagi mereka yang menuntut ilmu, waraf al-mu'nati, ya, diangkat daripada kesulitannya, wal kulfati, dan juga beban hidupnya, fi talabi rizq, dalam mencari rezeki, wa husulih, dan memperolehnya. Al-Manhajusawi dalam kitab Manhajusawi. Fadlul ulama wallahu a'lam. Satu lagi.
Ini udah deh, udah pegang nggak? Ya. Ini kita baca Risalah Dua Ilmu. Risalah Dua Ilmu ini risalah bernama Risalah Dua Ilmu pada menyatakan perbedaan antara dua macam ilmu dan dua macam ulama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa ulumi sa'iri salihin ila an qala bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. Wa ba'du. Setelah baca bismillah alhamdulillah salawat, maka beralih kepada pembicaraan lain. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah nih, ikutin kan nih? Yang ini nih. Di lembar pertama bawa bismillah. Lagi baca yang ini nih. Semua ngikutin ya, biar bisa pada baca Melayu. Kalau udah bisa alhamdulillah. Kalau belum bisa biar bisa. Wa ba'du, ya ngikutin. Bukan ente ngikutin, maksudnya ente nyimak gitu. Maksudnya takutnya nyari-nyari yang mana nih bacanya gitu maksudnya. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah ini sebuah risalah. Risalah itu maksudnya buku yang tidak begitu tebal namanya risalah. Menyatakan dan juga bentuk tawaduknya daripada Habib Usman bin Yahya. Buku beliau sebut risalah. Menyatakan bahwasanya ilmu itu telah terbagi atas dua bagian dengan dalil hadis Nabi SAW. Al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Sebagaimana akan datang sebutannya, nanti perincian daripada hadis al-ilmu ilmani nanti akan datang. Bermula apa-apa yang tersebut di dalam ini risalah daripada perihal dua ilmu itu, maka yaitu dengan bahasa Melayu rendah. Dan aku membuatkan di suatu peringatan bagi diriku dan bagi segala saudara yang ragib pada ilmu. Ya, ragib itu artinya gemar, senang, suka. Ya, maka adalah itu seperti perkataan yang membaca khutbah. Tatkala khatib membaca khutbah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ya, jadi beliau memulai mengatakan bahwa beliau ingin membuat peringatan bagi diri beliau dan bagi yang membacanya. Maka aku harap pada Allah Ta'ala bahwasanya ini risalah menjadi manfaat bagiku dan bagi sekalian saudara, akan mendapat ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, dan jauh daripada ilmu yang ilmu yang membawa kepada kemurkaan Allah, yaitu ilmu yang membawa kepada kebahayaan, artinya sesat. Dan haraplah aku pada sekalian saudara bahwa jikalau di dalam ini risalah, di dalam ini buku, suatu kesalahan dari lupa atau khata, ya lupa, khata itu kesalahan di dalam lafaz Arabnya atau Melayunya, bahwa dibetulkannya dengan yang sawab, dengan yang benar. Jadinya ini bentuk daripada tawaduknya Habib Usman. Kalau di dalam ini tulisan ada yang salah, baik Arab Melayunya dibetulkan pada ulama, tapi yang ulama, jangan kita menyalah-nyalahin aja. Ya, kalau ada salah, coba pelan-pelan, mungkin salah tulis gitu ya. Dan didoakan bagiku dengan makfirah dan dengan qabul, yaitu didoakan kepada pengarang supaya diampuni, dan juga ibadah ini ibadah beliau mencatat ini buku, menulis ini buku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah taala. Dan memang buku-buku beliau sampai hari ini masih dibaca, itu menunjukkan bahwa ilmu beliau itu ikhlas ya, dan bermanfaat. Bermula apa-apa yang aku nukil
nukil itu beliau kutip, ya, beliau ngambil dari buku-buku lain, kemudian beliau tuangkan di buku ini. Apa-apa yang aku nukil di dalam ini risalah, maka adalah ia itu daripada salah suatu daripada segala kitab. Jadi ini diambil dari beberapa kitab. Ya, ini yaitu kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, dan Bidayatul Hidayah dari kitab Bidayatul Hidayah, dan kitab Zawajir, kitab judulnya Az-Zawajir, dan kitab Sawa'iqul Muhriqah. Ya, ini karangannya Ibn Hajar Al-Haytami, dan kitab At-Tuhfah, kitab Tuhfah, kitab hadis, kitab fikih, dan kitab Masyariqul Anwar As-Saniyah, ya, dan kitab Durarul Naqiyah, dan kitab Nasaihud Diniyah, dan kitab Fawaidul Makkiyah. Itu nama-nama kitab yang beliau jadikan rujukan untuk beliau rangkum ini buku, dan kitab Irsyadul Muhtadi, dan lain-lain lagi. Dan aku namakan ini risalah, jadi beliau namakan ini buku Risalah Dua Ilmu. Maka adalah ini risalah, ini buku tersimpul, yaitu menghimpun dengan muqaddimah, ada kata pendahuluan, dan 2 pasal dan tatimah. Jadi muqaddimah, 2 pasal, dan penutup. Muqaddimah artinya barang yang didahulukan. Muqaddimah itu pendahuluan. Sebutannya, didahulukan sebutannya di dalam ini risalah, maka adalah di dalam muqaddimah ini 10 tambih. Tambih itu tinjauan, peringatan, perhatian artinya. Yakni 10 peringatan yang ada ta'alluqnya, yang ada hubungannya pada ini risalah, dengan setengahnya terdiri ini risalah atasnya. Ya, jadi separohnya ada hubungannya, separohnya sesuatu yang ada di pembahasan itu seperti pondasi daripada pembahasan di kitab ini. Atasnya dengan setengahnya pula pulang kepadanya. Yang pertama, tanbih yang pertama, tinjauan yang pertama, perhatian yang pertama, sebutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ayyuma abdin atathu mau'izatun fi dinihi innama hiya ni'matun minallahi siqat ilaihi fa in qabilaha syakara wa kana minal mu'minin wa in lam yaqbalha fajara wa kana minal kafirin alladzina qalu sawa'un alaina aw azta am lam takun minal wa'idin. Artinya, ayyuma abdin, siapa hamba, yaitu hamba mana saja, jika datang padanya suatu rupa peringatan, jika datang padanya nasihat, peringatan, ya, kebajikan, yaitu nasihat kebaikan di dalam perihal agamanya, datang nasihat dalam urusan agama, maka bahwasanya sebenar-benarnya itu suatu nikmat. Jadi tatkala datang nasihat, maka nasihat itu, ilmu itu adalah nikmat dari Allah. Nikmat daripada Allah Ta'ala, ya, nikmat daripada Allah digiring kepadanya. Jadi nikmat Allah yang digiring kepada dia, yaitu berupa nasihat, ya, dan peringatan atau ilmu. Maka jika ia menerima akan peringatan itu, telah ia memberi syukur kepada Allah. Tatkala datang nasihat ilmu, peringatan, kemudian dia menerima, maka dia terkategori sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Dan jika ia tidak menerima akan peringatan itu, niscaya jadilah ia fajir daripada orang-orang kafir. Yaitu fajir itu celaka, nggak mau nerima nasihat, maka dia celaka. Kafir yang berkata sama saja, yaitu di dalam ayat Al-Quran ada ayat, ya, qalu sawa'un alaina aw atta am lam takun minal wa'idin, itu ayatnya di atas. Artinya sama saja, engkau beri ingat atau engkau engkau bukan daripada orang yang memberi peringatan adanya. Jadi memang bahasanya bahasa zaman dulu agak ribet. Ya, arti ayat ini sama saja atas kami. Engkau telah memberi nasihat atau tidak engkau memberi nasihat, bagi orang-orang kafir, mereka nggak peduli dengan nasihat yang Nabi sampaikan,
ajakan yang Nabi sampaikan untuk beriman kepada Allah, mereka nggak peduli. Makanya apa yang kita udah mulai dari awal sampai yang kitab terakhir, tatkala ada nasihat, peringatan, ya, tatkala kita terima nasihat tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Tapi tatkala kita abaikan, kita lawan dalam hati kita, kan dari kita ini semuanya yang saat ini ada di sini kan ada bisikan hati. Tatkala ada nasihat kemudian kita abaikan, kita tolak itu, maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Jadi tatkala kita dapat nasihat kemudian mungkin hawa nafsu kita nolak, maka itu nasihat kita perhatikan, karena biasanya kalau kita sakit kita obatin, luka kita obatin, biasa rasanya perih, ya gak? Maka perih itu bagian daripada mengobati. Tatkala ada satu nasihat yang kira-kira kita nggak seneng, maka itu nasihat untuk mengobati jiwa kita yang ditolak oleh hawa nafsu kita. Tanbih yang kedua, wallahu a'lam bisawab. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan ramah tamah. Kita tutup ya dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ya bisa jadi ilmu yang manfaat dan kita bisa istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW bisir asrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biasanya ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Jazallah Muhammad SAW khairan. Apa? Ada. Ya Allah. Al-Baqiyatu Salihah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin, kutiba yuktabu, abadan abidi, wa dahra dahiri, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin, kutiba yuktabu, abadan abidi, wa dahra dahiri, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin, kutiba yuktabu, abadal abidin, wa dahar dahiri, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin, kutiba yuktabu, abadal abidin, wa dahar dahiri. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahduhu wa jazika rabbana ma jazaa fabiyan an kauni wa rasulan an ummatihi. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu Ahmad bin Isa wal ustad bin a'zam al-baqil muqaddam Muhammad bin Ali Bani khairan. Jazallahu anna sadatina Ali Alawi afdal jaza. Jazallahu anna masyaykhina
أفضل الجزاء ربي فانفعنا ببركتهم وأهدنا الحسنى بحرمتهم وأعملنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم بهم اللهم بحقه عليك وبك لهم عليك اجمعنا بك عليك واشغلنا بك عن خيرك وعزم في فاضل خيرك فإنك غمرت بالنوال وأغنيت عن السؤال اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم أجل الأسرار واستر العيب وجميل الحال واحسن الرزق وأصلح الجسم واحدث القلب وشدد الجوارح ووفق العمل الصالح واختم لنا بالحسنى الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وعننا صرفنا الله أشرفنا فاتوب علينا توبة تنزل كل حوبة واغفر لنا الأوراد وآمن الرواد واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فاصفح فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول وبكل سبل صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه عدد الصحبه والحمد لله في البدر والتنائي صل وسلم يا ربي يا ذا الجلال والكمال على طه صبي البال كذا حميد الخصال ولا لكمال الرجال فانفسنا بهم بالوصال صل وسلم يا ربي يا ذا الجلال والكمال على طه صبي البال وكذا حميد الخصال ولا لكمال الرجال فانفسنا بهم بالوصال صل وسلم يا ربي يا ذا الجلال والكمال على طه صفي البال وكذا حميد الخصال ولا لكمال الرجال فانفسنا بهم بالوصال ومن محبة أبدا عدد خلق ورضا نفس وزنة عرش ومداد كلمات الله. Tuh, sisa berapa tuh? Bukan. Kita pede. Ya, ikutin apa? Coba lagi sih. Punya gue udah gue bisain kan?